Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas tentang cita-cita, bersungguh-sungguh di dalam belajar, ketebunan dan cita-cita. Harus wajib punya cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita, apa jadinya? Habis ini mau kemana? Nggak tahu. Ngapain? Nggak tahu. Gimana nggak tahu? Harus punya cita-cita. Kalau orang nggak punya cita-cita itu hidupnya nggak semangat. Ya, jangan nggak punya cita-cita, mesti punya cita-cita. Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, itu kan ada pepatah zaman dulu kan. Punya cita-cita. Kalau punya cita-cita, semangat belajarnya. Punya cita-cita tapi nggak semangat belajarnya, malas-malasan, tidur, makan aja kerjaannya. Masuk di pesantren badannya tambah gemuk aja. Ini mau belajar atau apa ini? Orang yang menggapai cita-cita itu banyak tantangan. Ingatin, banyak tantangan, banyak lika-likunya, banyak kerikil-kerikil tajamnya, banyak ombak-ombaknya, banyak gelombang besarnya. Kalau nggak bisa menghadapinya, tenggelam ke dasar lautan. Kalau nggak bisa melewatinya, akan karam ke dasar lautan. Harus kuat. Cobaannya banyak. Dari keluarga, dari orang tua, dari teman, dari harta, dari badan, macam-macam. Dan itu semua orang yang menuntut ilmu pasti merasakan. Abuya merasakan itu semuanya. Kekurangan uang, badan sakit, teman yang ngejek-ngejek, apalagi, macam-macam. Keluarga yang tidak sanggup mengongkosin. Tapi Abuya yakin, maka Allah yang kasih jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita cukup berusaha. Cita-cita. Kita lanjut halaman 48. Waqila kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jammin tawallada lil insani min kasali iyyaka an kaslin fil bahthi an syubahin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasali. Dikatakan berapa banyak penderitaan, kelemahan dan penyesalan yang diderita manusia itu ditimbulkan dari rasa malas. Jadi berapa banyak kamu lihat orang pemalas itu akhirnya menyesal,
akhirnya menderita, akhirnya apa? Lemah. Kenapa? Karena dulunya pemalas. Itu. Kamu sekarang nggak terasa itu karena orang tuamu masih ada yang ngongkosin, ya, kamu masih diongkosin sama orang tuamu. Nanti kalau seandainya di umur 25 tahun ke atas, nah baru terasa itu. Baru terasa penyesalan tadi. Sudahlah, banyak Abuya ceritakan kepada kamu berapa gambaran, berapa banyak orang-orang yang gagal. Bukan orang lain, Abuya sendiri yang punya teman Abuya sendiri. Abuya melihat berapa yang mereka gagal, jatuh, bangkrut. Kenapa? Karena memang pemalas tadi, sudah pemalas, nakal lagi. Oleh karena itu, jauhilah rasa malas dan perhatikan ini, membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Ngobrol aja di musola, ngobrol di asrama, ngobrol, apalagi di jalanan ngobrol, belajar ngobrol. Ketika diam antara dua, mengantuk atau ngelamun. Ya Bu yang ngeliat kamu ya, kosong tau pikiran, kosong. Ngeliat tuh Bu, kosong otakmu tuh, dada dari isinya kosong. Bahaya orang-orang yang punya otak kosong. Sekali bicaranya nggak karuan. Sekali diam antara dua, ngelamun, pikiran kosong, atau apa tadi? Tidur, ngantuk tidur. Itu minal kasali daripada pemalas. Tinggalkan rasa malas itu. Belum waktunya kamu lagi bersantai. Belum waktunya, nanti ada waktunya bersantai. Sekarang masih muda, giat belajar, giat berkhidmah. Semua guru-guru yang sukses itu semuanya rata-rata begitu semua. Khidmah, belajar, khidmah, belajar. Nanti ada saatnya, sampai waktunya yang kamu akan senang. Bukan lagi kamu kejar dunia, tapi dunia yang kejar kamu. Kamu tinggal duduk-duduk, orang datang bawa uang, orang datang ini itu. Tapi rendah sekali kalau kamu nuntut ilmu tujuannya cuma dunia. Ada rendah sekali kalau ada orang nuntut ilmu tujuannya hanya dunia. La ilaha illallah. Wa qad qila al-kasalu min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi fayanbaghi an yut'iba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwadhabati bit ta'ammuli fi fadailil ilmi fa innal ilma yabqa wal mala yafna kama qala Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah syi'ran radina kismatal habbari fina lana ilmun walil a'da'i malu fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa
la yazalu. Perhatikan ini ya. Disebutkan sungguh sifat pemalas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Coba lihat orang yang pemalas. Kenapa orang itu dia malas? Karena dia tidak mengerti tentang hakikat keutamaan ilmu itu. Hakikat tentang keutamaan ilmu. Timbullah dia malas. Dia nggak tahu ilmu itu betapa besar, sehingga timbullah malas belajar, malas khidmah, malas beramal. Kalau orang tahu betapa besarnya hakikat keutamaan ilmu itu, maka dia tidak pernah akan malas. Ada orang ingin membeli HP terbaru, merek apa malah? iPhone. Berapa harganya? 30 juta. 30 juta umpama. Dia kepingin membeli handphone itu. Kenapa? Karena handphone itu begitu besar nilainya, gengsinya, dan semuanya. Ketika dia mengetahui betapa besar itu nilai HP tadi, gengsinya dan sebagainya, dia berusaha untuk mendapatkan HP tersebut dengan giat bekerja, ngumpulin duit sedikit demi sedikit. Dia rela tidak makan. Dia rela siang jadi malam, malam jadi siang, bahkan siang jadi siang, malam jadi siang. Rela nggak dia begitu? Panas-panasan dia jualan ini, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Tujuannya kenapa? Karena dia kepingin beli HP itu. Kenapa dia beli HP itu? Kenapa nggak beli HP yang lain? Karena dia tahu betapa besarnya nilai dan gengsinya HP iPhone itu. Paham kira-kira? Ilmu itu lebih bernilai dari semua HP yang ada di dunia ini. Nah, kamu yang malas tadi, belajar mengantuk, orang belajar nggak ikut belajar, pura-pura sakit, ketika belajar sakit, ketika sudah selesai belajar sehat, kan aneh. Kenapa orang seperti itu dia bisa malas? Karena dia tidak mengetahui tentang hakikat keutamaan ilmu tadi. Faham tuh? Orang mendulang emas atau mendulang intan. Dulang emas, dulang intan. Panas-panasan dia mendulang. Tahu mendulang enggak? Dapat tahu. Cari emas di tanah. Masuk ke dalam tanah bisa sampai 20 meter, 30 meter cari emas. Resikonya besar. Bisa runtuh tanah tadi. Dia akan terkubur di dalam tanah tadi. Tapi resiko yang begitu besarnya terkalahkan dengan cita-citanya ingin apa? Mendapatkan emas tadi. Kenapa? Karena dia tahu betapa besarnya nilai emas tadi. Paham tuh? Tapi kalau orang yang tidak mengerti tentang hakikat ilmu, dia nggak mau belajar, malas-malasan. Orang belajar mengobrol, orang belajar mengantuk. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang hakikat ilmu tadi. Itulah yang menyebabkan seseorang tadi malas. Oleh karena itu, seorang santri mesti harus berpayah-payah
dalam menuntut ilmu. Capek orang menuntut ilmu itu. Capek. Nggak mungkin sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin. Kamu nanti ingatin ya kata-kata Abuya ini. Kamu kalau nggak percaya ingatin kata-kata Abuya ini. Nanti kamu akan tahu nanti setelah 25 tahun ke atas baru kamu sadar. Kalau sekarang nggak paham. Kenapa? Karena belum mengerti. Umurmu 25 tahun baru mengerti. Ternyata orang menuntut ilmu itu bukan sebentar. Orang menuntut ilmu itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kamu akan rasakan itu. Bercapek-capeklah dulu dalam menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu biasa badannya gatalan, sariawan, biasa. Ini Abuya masih kecil ya di pondok tuh pernah ini. Mana ini bekasnya? Ini. Ini Abuya pernah dulu kena bisul. Kalau bisul di pantat tuh biasa sudah. Di leher ini siapa yang pernah kamu kena bisul di leher? Abuya pernah kena bisul. Gede sini. Nggak bisa begini. Uratnya kencang. Di sini kena, lari ke mata, lari ke leher begini. Nyut gitu. Berhenti Abuya? Nggak berhenti. Berhenti itu cengeng. Pecah. Abuya pernah cerita juga minum apa? Minyak tanah. Berhenti Abuya? Nggak. Abuya pernah malam kelaparan malam hari itu pernah. Karena nggak makan. Di Ampel itu sehari berapa kali makan belajar Abuya? 2 kali. Pagi sama sore, malam nggak makan. Kamu sehari berapa kali makan? Ada 3 kali, 5 kali kamu makan. Banyaknya itu. Capek memang. Masak sendiri, cari kayu bakar sendiri, semuanya serba sendiri. Tapi dengan cara seperti itu baru terasa nikmatnya. Kalau orang nuntut ilmu itu semuanya serba ada, nggak nikmat. Sensasinya beda. Orang yang nuntut ilmu dengan yang capek-capekan itu. Makan pakai garam pernah. Makan pakai air teh pernah. Nasi campur air teh. Kuahnya kuah air teh. La ilaha illallah. Ikan asin pernah. Ikan asin itu bukan ikan asin yang enak, ikan asin yang pahit itu. Makan nasi ternyata berasnya pas dimakan nasinya bau buah. Ada juga. Buka air segini kayak daknya. Sungainya dikencingin, dimandiin, habis itu airnya ditarik lagi ke atas, disedot lagi, dikasih kaporit, diminum lagi, besoknya ya begitu-gitu aja. Tapi yang berusaha tetap berusaha. Yang pemalas tetaplah pemalas. Itu pengalaman hidup. Oleh karena itu santri tidak boleh berpayah, tidak boleh bermalas-malasan, mesti payah, capek nuntut ilmu itu. Kalau ada orang nuntut ilmu nggak pernah capek itu lain hasilnya. Karena ilmu itu kekal, sedangkan harta benda akan sirna. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aku senang menerima pemberian Tuhan. Allah Maha Perkasa. Kita diberi ilmu. Jadi Sayyidina Ali suka kalau diberikan ilmu.
dan musuh-musuh kita, yaitu orang-orang kafir, mereka senang diberi harta benda, karena harta akan segera sirna, sedang ilmu itu abadi, takkan pernah hilang. Nah, beda ya, kita orang beriman lebih senang diberi ilmu bagi yang mengerti tentang tahu hakikat ilmu. Makanya kata Sayyidina Ali, aku lebih senang diberikan ilmu sama Allah. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman arada al-madinah falyatiha bibabiha, falyatiha bibabiha. Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang kepingin masuk kota ilmu, maka mesti lewat pintu. Nah, kata Sayyidina Ali, aku lebih senang diberikan sama Allah akan ilmu ketimbang harta. Beda orang-orang kafir, beda orang-orang yang tidak beriman. Mereka tujuan hidupnya adalah mencari harta. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bukan beriman, hartanya banyak. Kenapa Sayyidina Ali memilih ilmu? Karena kata Sayyidina Ali, ilmu itu kekal, sedangkan harta akan habis, sirna. Entah harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan. Nabi Sulaiman pernah ditawari sama Allah Ta'ala, Sulaiman, pilih salah satu dari yang 3, ilmu, kekayaan, kerajaan dan kekayaan, atau perempuan yang sangat cantik. Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Harta dan jabatan itu bisa saja hilang. Perempuan cantik, sebentar cantikannya aja, paling-paling 10-20 tahun. Habis itu keriput sudah. Tapi kalau ilmu tidak pernah akan sirna, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, kerajaan dan kekayaan Nabi Sulaiman dapat, istrinya sampai 1000 orang. Ya, istrinya Nabi Sulaiman itu 1000, 300 istri, 700 selir. Jariyah bahasa kitanya. Coba kalau seandainya Nabi Sulaiman cuma memilih kekayaan dan kerajaan, tidak dapat ini. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka semuanya didapat. Raja didapat, kekayaan didapat, istri-istri pun juga tidak. Tapi kalau orang tidak memilih ilmu, maka tidak akan dapat apa-apa. Penting ilmu itu, pengalaman. Ada orang mencari seorang suami, perempuan cari suami. Suami saya itu orang kaya. Siapa yang kaya? Suaminya atau bapaknya dia? Bapaknya yang kaya. Oh, belum tentu anaknya kaya, suaminya bisa jadi kaya. Kalau dia cari suami yang mengandalkan mertua yang kaya, belum tentu kekayaan orang tuanya bisa lama. Bisa saja mungkin bangkrut dan sebagainya. Ternyata suaminya ini gak bisa apa-apa. Ketika nggak bisa apa-apa, selesai, hilang semuanya. Tapi kalau ada seorang istri mencari suami yang berilmu, maka dia akan dapat segalanya. Begitu juga seorang laki-laki mencari istri hanya mengandalkan cantiknya saja, mengandalkan glowingnya saja, mengandalkan apalagi, putihnya saja, mengandalkan apalagi, moleknya saja. Tapi ininya kosong.
maka ini bikin susah seorang suami mendapatkan istri seperti itu. Apalagi sudah nggak cantik, otaknya kosong, tambah parah lagi, nggak dapat apa-apa seperti itu. Perhatikan itu, ilmu penting. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.